Menyimak hubungan cinta Michael Villarreal dan Sofia Latjuba, bisa dibilang menikah dengan warga negara asing ternyata tidak mudah. Bahkan Sophie sendiri yang belum menikah saja sudah terganjal banyak masalah. Selain masalah kewarganegaraan, problem lain yang juga muncul adalah soal penyesuaian latar belakang budaya yang berbeda dan kewarganegaraan anak. Namun demikian, Sophie bukanlah artis pertama yang berhubungan dengan pria warga negara asing. Sebelumnya, banyak artis yang menikah dengan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengangkat sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Sejumlah informasi terbaru dan menarik dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Skandal cinta Sofia Latjuba dengan Michael Villarreal berkembang dengan cepat. Kini persoalan sudah melebar ke wilayah hukum. Jangan lewatkan berita aktual tentang pelawak Dery Sudarisman yang tertangkap tangan tengah berpesta sabu-sabu bersama rekan-rekannya. Penampilan unik peraih juara kedua Coba Lagi Award dalam Indonesian Idol yaitu Rahmatullah justru membuat pemuda yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat itu lebih tenar daripada finalis Indonesian Idol sendiri. Skandal cinta artis Sofia Latjuba dengan Michael Villarreal semakin memanas, menyerempet kemana-mana. Persoalan yang berawal dari isu perselingkuhan Michael dan Sophie itu kini telah memasuki wilayah hukum dan menyeret sejumlah tokoh baru. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan lengkap tim Cek dan Dicek tentang fakta baru kasus Michael dan Sophie. Kasus cinta segitiga Sofia Latjuba, Michael Villarreal dan Luisa berkembang kian pesat dalam hitungan hari. Bahkan tidak ubahnya seperti bola salju yang terus menggelinding dan bergulir sehingga memunculkan tokoh-tokoh baru. Rumitnya, skandal percintaan ini sudah memasuki wilayah hukum. Kamis kemarin PT Harvest International melalui pengacaranya menggelar jumpa pers untuk menyampaikan klarifikasi dan duduk perkara sebenarnya tentang pemberhentian Michael akhir Juni lalu. Saya atas nama kuasa hukum dari kantor Harvest International menyatakan bahwa saudara Michael sudah tidak berhak lagi untuk mengatasnamakan kantor klien kami karena telah di PHK. Pada kesempatan yang sama, sang pengacara juga menegaskan status Michael yang sebenarnya di perusahaan konsultan keuangan itu. Sebagai wakil presiden, vice presiden. Adakah penurunan kinerja Michael yang mengakibatkan pemberhentian dirinya oleh PT Harvest International itu terkait dengan hubungan cintanya dengan Sofia Latjuba? Dasar untuk melakukan ini jangan dikaitkan dengan perilaku Michael dengan Sofia Latjuba. Karena itu urusan pribadi, itu urusan hak asasi dia sendiri, yang meskipun secara kepatutan hukum adat dan hukum agama perilaku Michael dan Sofia Latjuba tidak dibenarkan begitu. Dan itu bisa mengundang reaksi sendiri kepada hal yang berkait dengan situasi masyarakat kita gitu. Terjadi disharmonisasi di kantor dan antara Michael dan Harvey Goldenstein ya. Oleh karena itu atas dasar disharmonisasi ini kami melakukan pemecatan. Dan itu dibenarkan dalam konteks tenaga kerja. Itu merasa resahnya banyak komplain gitu loh. Ya dari banyak nasabah-nasabah dia gitu kan, jadi harus ada sikap tegas, jadi gimana gitu. Seperti diberitakan Cek dan Dicek pada episode lalu, PT Harvest International adalah perusahaan yang disebut-sebut sebagai tempat Michael bekerja. Namun pada tanggal 30 Juni lalu, perusahaan itu memberhentikan Michael sekaligus mencabut sponsor izin tinggal Michael di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke pihak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia di tanggal yang sama. Tidak heran bila kemudian berita seputar pendeportasian Michael pun mencuat ke permukaan.
Tidak hanya itu, Michael juga akan melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Luisa ke pengadilan yang sama. Seharusnya Kamis kemarin pihak pengacara Michael dan Luisa akan menggelar pertemuan. Namun rencana itu ditunda sampai pekan depan. Kami sebagai kuasa hukum Luisa sudah melakukan komunikasi dengan pengacaranya Michael untuk membicarakan, untuk mengupayakan supaya persoalan ini bisa selesai sebaik-baiknya. Dan kami merencanakan akan bertemu pada hari Senin minggu depan. Meskipun demikian, pengacara Luisa menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan keinginan kliennya untuk menunda perceraian itu. Alangkah tidak layaknya kalau bercerai pada saat istri sedang hamil. Dan hukum di Indonesia pun akan menolak. Artinya status anak itu akan jadi tidak menentu. Apakah langkah itu ditempuh sebagai strategi untuk menjegal rencana pernikahan Sofia dan Michael? Nggak bisa saya memastikan karena seharusnya menunggu perceraian dulu. Itu lebih bijak. Pernyataan pengacara Luisa tersebut tampaknya makin menambah daftar masalah yang kini tengah dihadapi Michael dan Sofia Lachuba. Betapa tidak, kini Michael resmi kehilangan pekerjaan, terancam dideportasi, dan kemungkinan adanya penolakan gugatan cerainya dari pihak Luisa. Sementara itu, untuk mengurangi rasa sedih dan stres atas kisruh rumah tangganya dengan Michael, Luisa menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, di antaranya ikut bernyanyi bersama tim choir gereja Santa Teresia Jakarta Selatan. Ia juga sering berlatih menyanyi klasik bersama ibunya yang memang berprofesi sebagai pelatih vokal. Diakui Luisa, saat ini ia sangat lelah dengan urusan perceraian yang kini tengah dihadapinya. Semula ia memang ingin bercerai. Tapi belakangan Luisa justru tidak ingin berpisah dulu sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Hal ini ia lakukan demi status hukum anaknya nanti. Meskipun tengah ditimpa masalah berat, Luisa mengaku sangat terhibur dan bersyukur karena banyaknya simpati dari rekan-rekannya di Indonesia. Baik teman semasa sekolah dulu maupun mantan rekan kerjanya. Sehingga ia merasa seperti di negara sendiri. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh oleh redaksi Cek dan Dicek Kamis sore kemarin, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mengirimkan surat panggilan untuk Michael tertanggal Rabu 7 Juli lalu. Dan rencananya Senin 12 Juli mendatang, Michael akan dimintai keterangan oleh pihak imigrasi. Skandal cinta Sofia Lachuba dengan Michael Villarreal seakan mengulang sejarah yang pernah ada. Sejumlah artis wanita Indonesia sempat punya pengalaman buruk ketika menikah dengan pria bule. Ternyata punya suami warga negara asing tidak selalu membawa kebahagiaan. The girl that is Missy Elliott. She lost a lot of weight. I heard she eat one crack a day. Oh, sure, what I heard. Menyimak hubungan cinta Michael Villarreal dan Sofia Lachuba, bisa dibilang menikah dengan warga negara asing ternyata tidak mudah. Bahkan Sophie sendiri yang belum menikah saja sudah terganjal banyak masalah. Selain masalah kewarganegaraan, problem lain yang juga muncul adalah soal penyesuaian latar belakang budaya yang berbeda dan kewarganegaraan anak. Namun demikian, Sophie bukanlah artis pertama yang berhubungan dengan pria warga negara asing. Sebelumnya, banyak artis yang menikah dengan pria bule. Tidak bisa dipungkiri selama ini menikah dengan bule di masyarakat kita terkesan sebagai suatu kebanggaan tersendiri. Meskipun tidak jarang, ternyata si bule tersebut tidak memiliki pekerjaan. Hal itu malah sempat menimpa beberapa selebriti kita. Sebut saja artis Ulfa Dwiyanti yang menikah dengan pria berkebangsaan Belanda Klaas Pol. Pernikahan mereka pun akhirnya bubar. Kabarnya, Pol sebagai suami tidak bisa memberikan nafkah lahir karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Kini Ulfa sudah menemukan pendamping baru sesama warga negara Indonesia. Yang cukup memilukan adalah kisah rumah tangga Ayu Azari. Betapa tidak, pernikahannya dengan pria asal Finlandia Teemu Yusuf Ibrahim kandas di tengah jalan. Padahal dari perkawinan mereka yang terbina selama 9 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak. Pemicunya, karena Teemu lagi-lagi tidak punya pekerjaan. Tragisnya, selain pengangguran, Teemu juga kerap melakukan tindakan kasar terhadap istrinya. Sehingga ia sempat dilaporkan oleh Ayu ke Polda Metro Jaya. Meskipun kemudian laporan itu dicabut. Tapi toh, akhirnya artis papan atas itu tetap memilih bercerai tidak lama setelah pelaporan itu. Hal serupa juga terjadi pada salah satu adik kandung Ayu Azari, yaitu Sarah Azari. Sarah meskipun tidak pernah mengakui telah dinikahi oleh pesepak bola berkebangsaan Chile Jamie Rojas, tapi melaporkan sang suami itu ke Polda Metro Jaya
karena telah melakukan tindakan penganiayaan. Dalam laporan itu, Sarah mengaku bahwa Rojas adalah suaminya. Memang tidak semua artis yang menikah dengan bule mengalami nasib tragis seperti Ulfa, Ayu, dan Sarah Azhari.